Al-Fadhila Ruhi Al-Alim Al-Allama Al-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani wa Al-Allama Al-Faqih Al-Syekh Al-Mu'arrikh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi Al-Lahji wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikh hadhihi al-baldah anna Allah yataghashshahum bir-rahmah wal maghfirah wa yaskunum fil jannah wa anna Allah yu'idu alaina min asrarim anwarim ulumim wa barakatim fid din wad dunya wal akhirah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال الفصل الثامن في صفة ضحكه صلى الله عليه وسلم وبكائه وعطاسه. Fasal yang ke-8 fi sifati, tentang sifat dhahikihi, tertawanya sallallahu alaihi wasallam, wa bukaihi, dan menangisnya, wa utasihi, dan wahinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita mulai dulu dengan pengajian, pembacaan kitab sebagaimana rutinitas yang kita laksanakan di malam Selasa. Kemudian setelah itu nanti dilanjut dengan acara pembacaan syair atau qasidah-qasidah. Kemudian dilanjut dengan pembacaan manaqib haul yang kita peringati, yaitu almarhum al-alim al-allamah al-syekh Sarwani Abdan Bangil dan juga guru-guru yang lain. Kemudian setelah itu kita rangkai acara dengan lanjutkan dengan yaitu pembacaan tahlil dan doa untuk mereka. Jadi malam ini alhamdulillah berkat usaha dari saudara-saudara kita yang di musholla ini dan juga partisipasi orang-orang yang di kampung ini bisa terlaksana acara haul ini ya. Mudah-mudahan Allah membalas usaha mereka semuanya dengan balasan dan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Ini bukti nyata di hadapan ulun macam-macam makanan sudah siap. Entah berapa macam ini kada tahu. Baik, kita mulai dulu al-faslu tsamin, fasal yang ke-8 fi sifati, tentang sifat dhahikihi, tertawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tertawa menunjukkan berbahagia. Jadi malam ini insyaallah kita berbahagia seberataan. Walaupun ada juga tentunya yang dalam kesulitan, ada masalah, tapi bawa tertawa aja supaya seberataan hilang. Walaupun mungkin ya ada yang sedih, tapi kada usah terlalu dipikirkan, bawa tertawa. Sebabnya malam ini bagaimana tertawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tertawa ada namanya tabassum, tersenyum. Jadi ada 3 tingkatan. Ada istilah tabassum, itu tersenyum, ada dhahik, tertawa, ada gah-gahah ngarannya, itu terbahak-bahak. Kalau senyum tabassum itu cuman muntung yang bergerak. Nah, itu senyum. Tapi kalau dhahik, muntung bergerak, ada suara sedikit.
Bunyi suaranya sedikit. Kemudian kalau gah-gahah itu muntung bergerak, suara nang keluar nyaring. Karena apa? Terbahak-bahak. Dan Rasul jarang, bahkan mungkin kereda gah-gah tertawa nang terbahak-bahak itu kereda. Tapi Rasul ingin tabassum, kebanyakan tabassum, senyum. Kemudian ada dhahik, tertawa tapi suaranya kada tapi terlalu nyaring. Nah, ini disebutkan oleh beliau itu bagaimana kena tertawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun mau umpati kayak apa tertawanya Rasul. Usahakan jangan sampai nang mangelangkang, apalagi sampai berguling-guling tertawa. Kemudian wabukaihi, dan menangisnya Rasul. Karena bandingannya biasanya kalau ada tertawa biasanya menangis. Kebanyakan tertawa ya nang akhirnya menangis. Apa syairnya orang Bahari itu madahi, rawa-rawa pohon manggis sambil tertawa sambil menangis. Ada kanak-kanak banyak tentang tertawa menangis. Nah, lalu, oi rawa-rawa pohon manggis sambil tertawa sambil menangis. Nah, kemudian menangis itu juga ada macam-macam. Al-buka'u anwa'un. Menangis itu bermacam-macam. Jadi ada menangis rahmat karena kasihan, melihat sesuatu lalu rasa sedih menangis. Menonton film India menangis. Karena Mbah Tuntung India film lawak pulang tertawa pulang nih menawa tertawa menangis, tertawa menangis. Menonton film nang sedih menangis, atau melihat membaca sesuatu nang kisahnya sedih. Bahari ada radio sandiwara tentang ibu tiri, padahal kada melihat, cuma mendengar kisahnya aja, duduk mendengarkan harus sambil menangis di pojok. Kisah ibu tiri kejam sekali kan ibu tiri. Itu satu, rahmah, tertawa, menangis, rahmat. Kemudian buka khaufin wa khasyah, menangis karena ketakutan. Kalimpatan takutan menangis juga bisa jadi akhirnya ditindas, disakiti orang, kata kau bapak yang menangis saja lagi. Disariki, dimamai, kada kau melawan lalu menangis. Ini menangis ketakutan. Atau bisa juga takut karena akan neraka. Dalam kesendirian lalu teringat ya Allah dosa segala macam, lalu kemudian menangis takutan kalau pindah masuk ke dalam neraka. Maka menangis ini menangis yang bagus, menangis takutan karena neraka. Kemudian wabuka'u mahabbatin wa syauqin. Kemudian jenis menangis lagi yaitu menangis karena mahabbah, cinta, wa syauqin, dan kerinduan. Seperti abahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Beliau ketika kehilangan Nabi Yusuf itu menangis saja sedih. Sampai-sampai terakhir disebutkan mata sini itu kada tapi melihat lagi gara-gara kerancakan keluar banyu mata, menangis. Dan kemudian di dalam Al-Quran diabadikan ucapan beliau, yaitu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesedihan beliau kehilangan putra beliau yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata beliau. Aku mengadu kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menangis mahabbah, cinta. Syauq dan rindu kepada seseorang, seperti orang tua kadang-kadang ingat lawan anaknya kedada, mungkin pergi kemana sekolah atau mungkin kemana berangkat, lalu rindu lawan anak, dandaman lawan anak, menangis. Kenapa bah menangis? Ingat lawan ding sanak ikan. Jadi wajar kalau menangisi anak. Kenapa bunyi? HP kau. Wa buka'u farahin wa sururin, dan kemudian menangis karena gembira, kelimpatan senang, menangis juga. Kadang-kadang orang lawas terpisah, lalu terdapat pulang rumah saking gembiranya betitikan banyu mata. Ujar nang terdapat maka pian senang, seharusnya gembira terdapat, lawas kada terdapat, lalu terdapat, kenapa jadi menangis? Ujar sidin ini menangis gembira.
Makanya beda banyu mata nang keluar karena sedih lawan banyu mata nang keluar karena gembira. Sama-sama menangis, tapi kalau banyu mata keluar nang karena gembira itu dingin. Makanya dinamakan qurratu ain, penyejuk mata. Dingin kalau pian gembira ta. Lalu tahu apa menangis titikan banyu mata, itu air matanya dingin. Tapi kalau seandainya sedih menangis lalu kemudian sedih lalu kemudian menangis keluar banyu mata, maka banyu matanya itu hangat panas-panas. Nah itu bedanya menangis sedih lawan menangis gembira. Banyu matanya satu dingin, banyu mata yang satunya lagi itu panas. Kemudian menangis lagi wa buka'i jaz'in min wurudi mu'limin 'ala syakhsi la yahtamiluhu. Dan lagi ada jenis menangis nang jaza itu apa? Keluh kesah. Karena sesuatu nang menimpa nang kada tahan lalu kada kau menanggung lagi sampai akhirnya tertangis, ini menangis jaza namanya keluh kesah. Nah, seperti ini kada dianjurkan. Kalau seorang laki-laki berkeluh kesah sampai menangis-nangis pulang, nah ini ya kada laki-laki. Bajurang tuh cemen. harus kuat laki-laki. Walaupun sebenarnya kada salah laki-laki menangis, tapi jangan terlalu ditampak-tampakkan. Apalagi di hadapan bini menangis, bini nang kada menangis, seorang menangis di hadapan bini, aja bini. Laki napa nenek? Penangisan. Ya. Kemudian lagi wabuka ohuznin, tangisan kesedihan. Wajar kalau orang sedih itu biasanya menangis, wajar. Ketika kehilangan sesuatu, anak misalnya berpulang ke rahmatullah, lagi pas lucu-lucunya, lagi pas disayang-sayang, kemudian hilang, menangis. Ketika putra Nabi Muhammad SAW yaitu Ibrahim berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, Nabi pun menangis, menitikkan air mata. Dan kemudian beliau mengatakan al-ainu tadma, air mata itu bercucuran, mata itu bercucuran dengan air mata, akan tetapi hati tidak sampai berduka cita. Jadi kenapa Pak menangis kalau kehilangan sesuatu, sedih. Kadang-kadang kalau kita sedih itu memang harus ditangisakan supaya hilang sedih. Kalau sudah menangis, hilang sudah plong rasanya. Kemudian yang ketujuh, buka musta'ar, tangisan yang diinjamakan. Maksudnya diinjamakan itu apa? Orang yang menangisi tapi bukan karena sebab apa-apa, cuman karena menolongi orang aja. Abang ini kadang-kadang menangisi, baksainya menangisi akan. Ya. Sewaan, menangis sewaan. Ini terjadi di zaman dahulu, itu ada menangis, tukang orang mengambil upah menangis. Jadi kalau misalnya ada keluarga meninggal dunia, tapi kadang-kadang menangisinya kada asik loh, kada seru, kadang jatuh matinya. Meninggalnya tuh kada kayak suasana berdukanya tuh kada tapi terlalu nampak. Jadi harus ada yang menangisi. Nah ini kada ada keluarga yang menangisi, maka bakiau ada bebinian yang khusus mengambil upah menangis. Diupahi berapa sepakat, maka ini kena menangis meratap-ratap. Allah sambil walhasil suasananya jadi sedih pada tuh Pak. Padahal ini dusta berarti. Mengambil upah itu ada di zaman dahulu. Kalau kita sini kada, kalau rata-rata menangis itu memang ya karena perasaan. Tapi ternyata tradisi orang Cina ada juga di negeri Cina. Jadi memang ada rumah berkabung di situ kan. Karena orang meninggal dibawa ke situ, kalau kada ada bisit nang tukang tangisi, maka ada kena nang grup nang bagian menangisi sudah disiapkan khusus menangisan. Jadi suasana kelihatan sedih itu, suasana sedih itu kan kelihatan kalau ada yang menangis. Tapi kalau seandainya kada ada yang menangis, kayak kurang rasanya. Nah ini ada nang khusus mengambil upah menangis dusta, menangis upahan ya. Kemudian lagi ada buka ukadzibin, buka menangis nang dusta. Ini juga ada menangis berdusta, seperti di sanak Nabi Yusuf juga. Ya. Ketika mereka berjalan lawan Nabi Yusuf, kemudian menghilangkan Nabi Yusuf, imbah itu dipadahkan Nabi Yusuf dimakan serigala, lalu boleh ke wadah kuitan, padahal kan Nabi Yusuf digugurkan di sumur.
Lalu boleh kewadah kuitan sambil laporan, bepadah kuitan, opat dalam kuitan sambil menangis-nangis. Waja'u abahum isya'an yabkun. Datang mereka kewadah kuitan dengan apa? Menangis-nangis. Oh, Nabi Yusuf dimakan serigala bekesah. Nabi aku pada tahu, jadi sidin tahajud sudah ya sidin ya. Nengaran Nabi kan menerima. Tapi ternyata apa? Tangisan ini tangisan dusta berataan karena kada ketujuh lawan Nabi Yusuf sebab Nabi Yusuf disayangi bana oleh kuitan sidin. Itu tangisan dusta. Makanya jangan terpengaruh kalau ada orang datang bekesa-kesa menangis-nangis, ujung-ujungnya minjem duit. Ini tangisan apa ini? Jangan tertipu dengan tangisan, apalagi memang orang ini sudah ma'ruf terkenal maka kada usah dipercaya. Kemudian yang terakhir, bukaun la yadri li ayyi syai'in yabki. Menangis nang mana menangis ini menangis ketepatan jurang tuh. Menangis teumpat-umpat. Ada orang menangis sekalinya kada tahan serang umpat juga menangis. Mbak itu ditakoni orang, kenapa biar menangis? Tahu kada tahu tuh orang menangis menjadi aku umpat ya juga menangis. Padahal kisahnya kada tahu. Kalau orang nang tadi menangisan ada sebabnya mungkin. Nang datang berdudi ini kada tahu kisah, tahu-tahu menangis saja. Kenapa biar menangis? Tahu juga orang menangis dia umpat ya menangis. Rasa kada purun orang menangisan, aku kada menangis rasa kada purun umpat ya juga menangis padahal kisahnya apa? Kada tahu, pokoknya umpat menangis saja. Ini menangis tak umpat-umpat ngarannya. Ada juga terjadi seperti itu. Nah itu jenis-jenis yang disebutkan dalam kehidupan kita, jenis menangis. Nah kemudian menangisnya Rasulullah akan disebutkan karena dalam hadis ini. Sampai di berapa ini? Ini hanya judulnya belum masuk ke hadis lagi ya. Kemudian yang terakhir wa utasihi, yaitu wahinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai wahin pun kita diberitahu bagaimana nah ada wahin langsung. Langsung praktek. Untung kada tadi bab tentang kematian. Musia bab kematian langsung ada praktek mati, bahaya. Ini untung babnya wahin tadi. Praktek wahin langsung. Subhanallah. Alhamdulillah kan tadi. Oh batuk. Apa mirip wahin? Batuk kan macam-macam juga pulang tadi. Batuk jaim, batuk. Napa tuh nang di TV? Kalau wahin maka dianjurkan kita itu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Karena al-utasu minar rahman wal tatha'ubu minasyaitan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub. Adalah wahin itu berasal dari Allah, dari Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan wahin itu makanya disuruh alhamdulillah. Kenapa? Anugerah, kenikmatan dari Allah. Dengan wahin itu berapa penyakit nang tak keluar. Wahin ini orang takutan wahin. Hendak wahin takut tutupi kalau pin apa? Dibadakan orang Covid-nya. Wahin, saking menahani wahin, ada cerita seorang perempuan gara-gara takutan wahin menahan-nahan di motor, saking kada kuatnya menahani wahin, tak antut akhirnya. Kada keluar lewat hidung, keluar lewat bawah. Apa ditahan-tahan? Wahin akan aja. Bagus lagi. Makanya orang wahin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Nang mendengar maka disunahkan mengucapkan yarhamukallah. Nah kemudian nang wahin mendengar ada orang mendoakan maka bacaan pulang nang wahin tadi yahdini wa yahdikumullah. Sekali wahin ucapkan yarhamukallah, 2 kali wahin yarhamukallah, 3 kali wahin yarhamukallah, 4 kali wahin. Nah, ini lain sehat sudah penyakit. Maka Allah yasfik opat anu ucapannya. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Karena wahin 3 kali aja. Nah ini jadi tadi tertawanya Rasul, menangisnya Rasul, kemudian wahinnya Rasul sallallahu. Itu hanya judulnya. Nang 3 macam ini nang cagar kita bahas itu tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Belum bacakan satu hadis saja karena malam ini kita ada acara lain yang mana mungkin sedikit panjang ya. Jadi untuk majelis atau pengajian rutin cukup mungkin satu hadis saja ulun sampaikan.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftarra dhahikan iftarra an mithli sanal barqi idza tala'la'a wa an mithli habbil ghamam. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza iftarra, apabila nampak gigi beliau, dhahikan, hal keadaan tertawa. Jadi ketika beliau tertawa, maka gigi beliau itu sampai terlihat. Di hadis lain disebutkan hatta badat nawajizuhu, sampai terlihat gigi geraham beliau. Nah ini tertawa. Orang tertawa itu kan sedikit lebar mulutnya. Beda lawan senyum. Kalau senyum aja kada kelihatan gigi masih. Tapi kalau tertawa, nah ada kelihatan gigi dan ada suara. Nang diperbanyak itu adalah tersenyum, jangan memperbanyak tertawa. Senyum banyaki. Terdapat siapa aja senyum, terdapat siapa aja senyum. Patuh kah senyumi, kada patuh senyumi juga. Gadis lewat senyumi, nini lewat senyumi juga. Lawas kalawas nyurang. Apa senyum terus kada baampihan. Walaupun senyum tadi sedekah bujur, tapi kita harus bisa tahu. Kada ada orang senyum juga, ini kelimpatan ngarannya overdosis. Jadi kalau ada orang kita berselisihan senyum, mulai dengan salam dulu hanya senyum. Iftarra dhahikan, apabila iftarra itu nampak gigi, hal keadaan dhahikan tertawa. Iftarra maka nampak an misli sanal barqi, daripada seperti cahaya kilat. Jadi ketika beliau senyum tertawa, maka gigi beliau nampak dan mengkilat seperti bercahaya seperti kilat petir. Ketika beliau membuka sampai terlihat gigi beliau, maka orang yang melihat itu langsung kayak melihat kilat memancar. Allah, ini giginya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti putih bersih. Kayak apa kalau orang tertawa giginya putih itu kan nyaman dilihat. Tapi kalau orangnya manis, bungas, sekali pas tertawa hancur giginya. Aduh, kayak lain sudah. Ya. Apalagi model ini ada nang gigi bakawat. Kenapa gigi bakawat itu? Apa ngarannya? Behel. Bapak? Behel. Untung kan ada tehal ngarannya. Behel ya. Apa tujuan kalau sekedar gaya atau model? Kada ada keuntungannya, malah menyakitkan. Tapi kalau memang setelah konsultasi lawan dokter, lalu kemudian anjuran dokter yang ahli, ini gigi harus dipasangi dengan tujuan supaya jangan terlalu menonjol, jangan terlalu melebar misalnya, maka mungkin. Tapi kalau kada ada tujuan cuman gaya benar aja, jadi ketika pas senyum kayak ada bekawat giginya. Ada apa gigi dikawati? Ya ini maaf bukan nang sudah bakawat ya biarnya sudah gitu ya. Cuman untuk selanjutnya kada usah ya. Apalagi bebinian sudah bungas-bungas saja, kenapa dikawati gigi? Justru kalau tersenyum asalnya tadi orang mengharapkan senyumnya, sekali panjang tersenyum ternyata ada bakawat. Orang asal lebih bagus kalau senyum mending. Soalnya apa, senyum malah kada bagus kelihatan. Rasulullah gigi beliau ketika beliau tersenyum sanal barqi, seperti kilat yang memancar. Kan di iklan, kalau di iklan kita membayangkan ya, ketika dia tersenyum tling, jika cahaya apa tuh bintang kah celing. Ya. Dan ini lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanal barqi yaitu cahaya kilat, idza tala'la, apabila ia memancar-mancar berkilauan. Apabila cahaya kilat tadi memancar seperti itu. Wa an mithli habbil ghamam, dan kemudian daripada seperti ketika tadi tersenyum Rasul, awan yang bercahaya, awan yang putih berarakan, maka seperti itu juga gambaran giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tersenyum. Allah, bayangkan aja, pian bayangkan yang sebaik-baiknya bagaimana Rasul ketika tersenyum. Kita itu kan senang melihat orang tersenyum.
Kalau beelang ke rumah orang dihadapi dengan senyum, nyaman sudah. Biar kada disurungi kada Bapak. Karena nang mentuan rumahnya apa senyum. Ahlan, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Padahal kada patuh. Tapi sambutannya luar biasa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya Allah. Wahai apa datang? Lawan siapa? Allah. Nang datang ini takajub ya Allah. Masya Allah ini. Isok belang pulang tiga aja nih. Ya. Makanya ada penyair mengatakan basyashatu wajhil mar'i khairun minal kira wa kaifa liman yu'til kira wa huwa yadhak. Berseri-seri wajah seseorang ketika menyambut tamu khairun minal kira, lebih bagus daripada suguhan yang tapi ketika menyuguhkan wajahnya masam. Nyurungi banyu, minum. Ya Allah, nak minum kada minum, baik bulik ka minum ka bulik ka minum kan. Minumlah kasih minum. Ya Allah, beelang kayak ini. Hendak berdatang pas mintuhan yang gitu kira-kira kayak Pak. Amparan Masya Allah, amparan minantu dan Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa ada beelang terus minantu Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Wa kaifa liman yu'til kira, lalu bagaimana orang yang menyuguhkan makanan sedangkan wahwa yadhak, sedangkan ia tersenyum menyurungi. Ayo silakan minum, silakan tafadhol, ayo nikmati wadainya makan, ayo. Wah, ini nang makan jadi walaupun nang disuruh gumbili bejarang benar aja, tapi nang disuruhnya tadi senang benar sampai sepiringan habis dimakannya seorang. Saking gembiranya karena sambutan tuan rumah seperti itu ya. Ini penting kita kalau ada tamu maka usahakan. Walaupun kadang-kadang kan memang kondisi kita kadang-kadang uyuh, capek ya gitulah memang cobaan untuk kita menjadi apa? Dalam hadis itu kan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Salah satu tanda keimanan, sempurna keimanan seseorang apa? Memuliakan tamu. Nah tadi ulun terlambat, padahal tadi anak sebelum maghrib ke sini, tapi ternyata sebelum maghrib datang tamu kakawanan, membawa nasi pulang datang, anak makanan di rumah. Ya Allah, bapak dah berdiamnya dulu ya, takkan sampai wayah apa tuntungnya nih. Bawa nasi mandi pulang nyaman. Allah hadir. Benampan, dua nampan membawa nasi. Jurang apa ini anak makanan ya? Ada anak dipenderakan sekalian makanan kita. Allah, kayak apa anak besungsung jurang gini makannya dulu sampai sembahyang maghrib di rumah. Mbak tuntung sembahyang maghrib hanya jurang ulun ada pengajian. Jadi minta maaf. Langsung hanya bulikan. Jadi ya itulah kadang-kadang cobaan ya. Bagaimana mencoba iman kita tadi. Kita hendak biasakan sabar, maka banyak banget godaannya supaya kada sabar. Kita hendak jadi orang dermawan, jadi orang pemurah, maka banyak banget cobaannya jadi menghalangi kita jadi pemurah. Ada aja. Memang seperti itu. Kalau kita bertujuan sesuatu pasti godaannya banyak. Tapi ya tetap kita berusaha semampu kita, sebagaimana Allah memberikan kemampuannya kita usahakan. Wa an mithli habbil ghamam, dan juga yaitu gigi Rasul seperti habbil ghamam, itu awan putih yang bercahaya. Allah. Demikianlah untuk malam ini cukup dulu sampai di sini ya, karena selanjutnya kita ada acara yang lain dan insyaallah untuk pelajarannya pembacaan kitab kita akan lanjutkan di malam Selasa yang akan datang. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat dan digampangkan segala urusan kita, dimudahkan segala perkara kita dan dikabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia ataupun akhirat. Dan ada saudara kita yang sakit, yang kurang sehat, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada saudara kita yang kesulitan, maka semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua hajat saudara kita dan orang-orang yang dekat dengan kita, dan semoga orang-orang yang di kampung di tempat kita ini dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Silakan lanjut.